kita juga punya program yang namanya program Keren. Kediri Creative Network. Wow. Harapannya dengan adanya Keren ini, apabila dibangun infrastruktur keren, ini tujuannya untuk mendukung salah satunya 17 sektor ekonomi kreatif, dan ini juga mendukung UMKM. Karena dengan adanya Keren ini, mereka bisa mengembangkan potensinya, dan tentunya mereka juga bisa memperkenalkan produk-produk yang dimiliki. Yang buka ini kan hanya rumah sakit aja yang buka 24 jam kan, seperti itu. Nah, sehingga di sini dengan adanya pelayanan konsultasi dengan dokter secara online, jadi masyarakat ini ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun ya. Kapanpun. Dan memang ketika konsultasi secara online ini kan lebih efektif, efisien. Iya. Mereka tidak perlu harus pergi ke dokter dulu, nggak tidak bingung perlu, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di program wawancara eksklusif. Bertempat di Kota Kediri, saat ini saya sudah bersama Wali Kota Kediri terpilih, Mbak Vinanda Prameswati. Seperti kita ketahui bahwa pasangan Vinanda Prameswati dan Kuskowim sesuai hasil rekapitulasi KPU Kota Kediri telah berhasil memenangi perhelatan konsentrasi pilkada dan mendapat suara sebanyak 57%. Untuk tahu bagaimana visi, misi, dan harapan untuk Kota Kediri ke depan, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Vinanda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Vinanda ini kan sebagai wali kota termuda di Jatim. Mungkin akan dibawa kemana sih Kota Kediri ini Mbak? Jadi sesuai dengan program saya dan Gus Wawim, Siap. Yang pertama adalah kami punya tagline, namanya tagline Mapan. Siap. Kemudian program kami ada 7 Sabta Cita. Oke. Dan salah satu program kami adalah program Kediri City Tourism. Oke. Di mana ke depan harapan kami, cita-cita kami, inginnya Kota Kediri ini menjadi kota pariwisata. Masya Allah. Seperti itu. Dan kemudian 7 program ini, yang pertama ada program Rata. Oke. Kemudian ada juga program lingkungan indah dan berkelanjutan, program infrastruktur, kemudian ada juga program banyak yang dimunculkan dalam mapan itu ya. Dalam mapan. Kalau sebagai Mbak Vinanda sendiri melihat bahwa apa yang diperlukan Kota Kediri untuk 5 tahun ke depan, apa sih Mbak Vinanda melihatnya? Kalau yang diperlukan Kota Kediri banyak hal. Banyak hal ya? Banyak hal yang diperlukan Kota Kediri. Yang pertama, Kota Kediri ini perlu pembangunan infrastrukturnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tentunya. Kemudian Kota Kediri juga tentunya dari segi kesehatan dan pendidikan juga harus ke depan harus lebih baik lagi. Oke. Baik. Kalau sedikit mengenai city tourism, saya tertarik soal itu. Mungkin kenapa kok pasangan Vinanda dan Gus Wawim mengusulkan city tourism? Apakah ada potensi-potensi yang bisa dimunculkan di Kota Kediri? Bagaimana Mbak? Jadi kenapa kok memunculkan Kediri City Tourism? Karena yang pertama Kota Kediri ini punya banyak potensi. Siap. Potensi alamnya juga kita punya Gunung Klotok. Masya Allah. Kemudian Kota Kediri juga punya kawasan-kawasan yang jika ini bisa diperkenalkan dan juga ditata dengan baik, ini juga bisa menjadi kawasan wisata. Misalnya Kota Kediri punya Kampung Batik. Oke. Ya, Kampung Batik Tenun. Kemudian ada juga Kampung Tahu. Oke. Ya. Dan ketika saya berkeliling menjaring aspirasi dari masyarakat, saya juga menemukan salah satu kampung yang memang itu masyarakatnya itu rata-rata membuat jamu. Iya, iya. Nah, ketika kita bisa mengemas kampung-kampung ini dengan baik, kemudian kita bisa memperkenalkan produk mereka, ini juga bisa menjadi desa wisata. Iya. Sehingga
inilah potensi yang dimiliki oleh Kota Kediri. Artinya bisa menjadi daya tarik di tingkat nasional ya Mbak ya. Betul. Nah, ke depan bentuk dukungan dari pemerintah Kota Kediri seperti apa Mbak yang dipinginin oleh Mbak Vinanda untuk mereka-mereka ini seperti apa? Yang pertama adalah dari infrastrukturnya tentunya infrastrukturnya untuk mengemas bagaimana caranya kampung-kampung ini bisa diperkenalkan. Siap. Sehingga yang mengetahui ini bukan hanya orang Kota Kediri, melainkan kita bisa menarik pengunjung di luar Kota Kediri, baik itu dari Trenggalek, kemudian Blitar, bahkan harapan kami bisa menarik pengunjung internasional juga. Luar biasa. Begitu. Jadi terinspirasi oleh Bali, Pulau Bali. Jadi Pulau Bali itu ketika memang kita berwisata di sana, kita ini diperkenalkan dengan budayanya. Kemudian ada desa Panglipuran, desa adat yang memang itu menjadi ikonnya Bali seperti itu. Nah, saya rasa Kota Kediri ini kan juga punya potensi wilayah yang memang bisa dijadikan kawasan wisata. Seperti tadi yang di Bali tadi ya Mbak ya. Sebelumnya saya sebutkan tadi kan potensi wilayah di Kota Kediri yang memang bisa dijadikan desa wisata kan ada kampung-kampung batik, kampung tahu dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita juga punya Jalan Doho. Jalan Doho ini sangat berpotensi sekali menjadi kawasan wisata dan bahkan berpotensi untuk menjadi ikonnya Kota Kediri. Masya Allah. Kalau di Jogja kita kenal Malioboro, nah di Kediri kita punya Jalan Doho. Kita punya Jalan Doho. Luar biasa, luar biasa. Inilah kawasan yang harus bisa ditata dengan lebih baik lagi, kemudian bisa diperkenalkan lagi sehingga memang benar-benar Kota Kediri ini bisa menjadi kota pariwisata. Baik. Kalau melihat beberapa kita ngomong kampung-kampung tadi ya, potensi-potensi desa wisata itu kan nggak lepas dari UMKM Mbak, termasuk di Jalan Doho. Mungkin apa peran pemerintah kota ke depan untuk merangkul mereka semua ini? Seperti apa Mbak? Mungkin bisa di-spill sedikit. Yang pertama sesuai dengan program saya dan Gus Kowim. Jadi untuk UMKM ini ke depan adanya program bantuan modal dan perluasan pasar. Baik. Nah ini untuk UMKM. Iya. Kemudian kita juga punya program yang namanya program Keren. Kediri Creative Network. Wow. Harapannya dengan adanya Keren ini, apabila dibangun infrastruktur keren, ini tujuannya untuk mendukung salah satunya 17 sektor ekonomi kreatif dan ini juga mendukung UMKM. Jadi ketika 17 subsektor ekonomi kreatif seperti di bidang fashion, kemudian ada di bidang perfilman dan juga ada di bidang kuliner. Nah, ini dengan adanya Keren tentunya UMKM juga akan semakin bisa berkembang, semakin memiliki potensi untuk lebih maju lagi. Betul. Karena dengan adanya Keren ini mereka bisa mengembangkan potensinya dan tentunya mereka juga bisa memperkenalkan produk-produk yang dimiliki. Baik, selain Mapan, di dalam masuk di Mapan tadi ya, program Mbak Vinanda dan Gus Kowim kan ada Smart Living. Nah mungkin bisa dijelaskan Mbak apa sih dan implementasinya seperti apa Mbak untuk Kota Kediri ke depan? Ya, jadi memang Smart Living ini yang pertama, kesehatan itu adalah hak dasar yang memang dimiliki oleh seluruh warga Kota Kediri dan juga seluruh masyarakat. Gitu. Nah, sehingga program Smart Living tentunya ada salah satu program kami yaitu program dokter keluarga. Nah, di sini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Misalnya dengan sekarang ini kan kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan adanya program Smart Living, salah satunya dokter keluarga ini, ke depan itu diharapkan adanya program kesehatan. Baik. Di mana ini bisa memfasilitasi masyarakat Kota Kediri untuk mendapatkan pelayanan konsultasi secara online. Ya, seperti itu. Karena kadangkala ketika saya terjun ke masyarakat, mereka ini kan terdapat kendala, kadang
ada beberapa apotek yang mungkin tidak buka 24 jam. Sedangkan mereka ini untuk mencari apotek yang buka 24 jam jauh. Susah gitu susah. ya. Ya, kemudian ada juga dokter yang tidak buka 24 ya, jam. Tidak biasanya juga. Ya tidak stay, dan biasanya juga yang buka ini kan hanya rumah sakit aja yang buka 24 jam kan, seperti itu. Nah, sehingga di sini dengan adanya pelayanan konsultasi dengan dokter secara online, jadi masyarakat ini ketika anaknya sakit atau keluarganya sakit bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun ya. Kapanpun. Dan memang ketika konsultasi secara online ini kan lebih efektif, efisien. Mereka tidak perlu harus pergi ke dokter dulu, nggak bingung juga, jadi bingung. Mereka bisa penanganan langsung, bisa dianu ya. Jadi misal mirip-mirip kayak Halodoc gitu kali ya, secara online ya. Itu. Jadi misal anak saya sakit panas gitu kan, obat apa sih yang memang bisa digunakan untuk anak saya kan gitu. Mereka hanya tinggal pergi ke apotek saja, kan begitu. Kemudian istilahnya ada hal-hal yang sekiranya memang tidak terlalu urgent, mereka bisa konsultasi secara online. Baik, tentu untuk menyiapkan sistem digital itu nggak mudah ya Mbak. Tapi ada contoh suksesnya ada. Nah mungkin yang sedang dipersiapkan mungkin oleh Mbak Vinanda ke depan nambah dokter atau nambah orang khusus untuk di sistem pelayanan itu, atau seperti apa Mbak? Tentunya yang pertama adalah bekerja sama dengan dokter-dokter yang ada di Kota Kediri ya. Mungkin nanti kerjasama dengan dokter di Vaskes tingkat 1, seperti dokter yang ada di Puskesmas itu kerjasama dengan. Baik, Mbak Vinanda ini kan di dunia politik kan termasuk orang baru. Nah mungkin tentu komunikasi dengan para senior-senior di jajaran petinggi politik itu kan gak mudah. Mungkin kiat-kiatnya Mbak Vinanda seperti apa? Sebagai saya orang baru, saya anak muda, tapi saya tetap harus merangkul mereka. Seperti apa Pak? Yang pertama, kita harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar, kita juga jangan anti kritik, karena memang kadang dengan adanya kritik, kita sadar, oh berarti kita harus memperbaiki cara kita, seperti itu. Terus kita juga harus banyak berkawan dengan orang, dan tentunya sebagai anak muda juga harus tetap semangat, harus punya semangat. Apalagi tujuannya baik, tujuannya adalah untuk pengabdian, maka dari itu selama kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk hal yang positif, maka itu yang dilakukan. Baik. Di beberapa kasus atau di banyak daerah bahwa kasus korupsi masih menjadi momok ya Mbak, untuk kepala daerah. Mungkin antisipasi yang dilakukan oleh Mbak Vinanda seperti apa Mbak, untuk supaya tidak terjerat kasus korupsi gitu. Oh iya, jadi memang di setiap saya menjaring aspirasi ke masyarakat itu sudah saya jelaskan bahwa pemerintahan ke depan itu harus menjadi pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pemerintahan ke depan juga harus taat aturan, harus taat hukum, seperti itu. Nah, kemudian juga harus efektif dan efisien. Artinya dalam menggunakan APBD ini harus tepat, harus tepat, dan juga istilahnya bisa digunakan dengan secara maksimal tapi tidak bertentangan, seperti itu. Nah, tentunya itu yang memang menjadi perhatian saya, dan juga itu yang harus menjadi perhatian di pemerintahan ke depan. Baik. Harus transparansi, juga harus akuntabel, seperti itu. Ya, artinya sudah disiapkan semua oleh Mbak Vinanda, jangan sampai masuk ke kasus-kasus begitu ya Mbak ya. Baik, kita ketahui bahwa Pilkada Kota Kediri sudah selesai Mbak. Tidak ada lagi 01, 02. Nah, nanti setelah dilantik, bagaimana tips dari Mbak Vinanda untuk merangkul tim pemenangan dari sebelah atau pendukung sebelah? Karena Mbak Vinanda tidak lagi mewakili 01 atau 02, tapi rakyat Kota Kediri. Seperti apa Mbak? Tips merangkul yang pertama, dari awal tentunya
untuk tujuannya kan baik, ya. Untuk memajukan kota Kediri. Siap. Sehingga untuk memajukan kota ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Siap. Butuh bantuan, dukungan dari banyak pihak, baik itu masyarakat, kemudian ada pihak swasta, media, universitas, dan lain sebagainya. Sehingga dari awal saya sampaikan, saya selalu mengatakan bahwa mari kita bergandengan tangan, mari kita berkolaborasi. Perbedaan pendapat yang kemarin itulah adalah hal yang wajar, tapi setelah ini mari kita sama-sama bergandengan tangan, ayo kita sama-sama membangun kota Kediri agar kota Kediri ke depan ini benar-benar menjadi kota yang makmur, sejahtera, aman, kemudian lebih baik lagi, lebih mapan lagi. Itu yang selalu saya sampaikan. Baik, terakhir Mbak, mungkin bisa disampaikan biodata dan mulai Mbak Vinanda sekolah, kuliah, terus kemudian aktif di mana hingga sampai memutuskan untuk terjun di politik. Monggo, silakan Mbak. Oh ya. Jadi saya dulu awal SD, saya SD itu sekitar tahun masuk SD ya. Sekitar tahun 2004. Kemudian saya lulus itu di tahun 2010, lulus SD. Saya SD di Kediri, di SD Plus Rahmat. Kemudian saya melanjutkan SMP saya di tahun 2010 juga kan. 2010 saya lanjut di SMP Negeri 1 Kota Kediri. Lulus lagi tahun 2013 saya lanjut ke SMA 3. Kebetulan dekat dengan rumah saya juga. Kemudian saya lanjut SMA 3 itu lulus di tahun 2016. Tahun 2016 melanjutkan S1 di Brawijaya di Fakultas Hukum khususnya di Malang. Kemudian lulus lagi di tahun 2020. Saya lulus, setelah lulus saya melanjutkan S2 saya di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Itu saya lulus di tahun 2023. Tahun 2023 tentunya pada saat itu juga saya awalnya adalah berkegiatan untuk menjadi notaris dan juga saya kebetulan juga punya bisnis, punya usaha di bidang pariwisata dan juga penginapan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana bisa terjun ke dunia politik. Jadi memang di tahun 2023 itu ada beberapa orang, beberapa masyarakat yang memang meminta saya untuk maju menjadi wali kota. Dan pada saat itu saya sempat berdiskusi dengan keluarga, sempat minta izin juga, kemudian saya juga sempat sholat istiqoroh karena ini kan suatu pengabdian. Dan pada saat itu setelah saya berdiskusi dan juga minta izin, keluarga besar menyetujui. Kemudian setelah menyetujui dan juga setelah saya sholat istiqoroh, akhirnya saya memutuskan untuk bisa mengikuti kontestasi ini. Dan tentunya semata-mata itu juga untuk pengabdian dan juga karena saya merasa bahwa apabila kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, tentunya itu adalah hal yang baik. Dan tujuan kita hidup ini kan bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang banyak. Itu yang menjadi awal saya untuk melangkah di dunia politik. Jadi awalnya memang dari dari permintaan dari masyarakat, dan tentunya itu juga atas izin dari keluarga besar saya, dan juga tidak lepas dari usaha saya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Gitu. Dan akhirnya sukses sebagai wali kota termuda ya Mbak ya. Alhamdulillah. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, itu tadi bincang santai saya bersama wali kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Rendy Koramanda, pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.